Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Syarif Hendriana, Kepala SDN 1 Nagri Kidul, Purwakarta. Bapak, Ibu yang budiman, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa satu fase dalam kehidupan kita yang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Murid-murid kita harus dibekali oleh kompetensi dan karakter yang menyiapkan mereka untuk dapat hidup di era revolusi industri 4.0 tersebut. Salah satu praktik baik yang kami lakukan di SDN 1 Nagri Kidul Purwakarta adalah mengimplementasikan program yang berbasis pada kearifan lokal yang disebut sebagai program Tatanen di Balai Atikan. Tatanen di Balai Atikan adalah sebuah program yang mendekatkan murid-murid kita kepada kehidupannya sehari-hari, mendekatkan kepada lingkungannya. Pada implementasinya nanti, Tatanen di Balai Atikan ini menyiapkan berbagai bahan ajar, sumber belajar yang biasanya ditemui oleh murid-murid kita dalam kehidupannya sehari-hari. Program Tatanen di Balai Atikan ini melibatkan semua warga sekolah. Semua yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, penjaga, termasuk perwakilan orang tua yang tergabung dalam komite sekolah dan paguyuban kelas merupakan pelaksana dari program Tatanen di Balai Atikan ini. Tantangannya apa? Tantangan praktik Tatanen di Balai Atikan ini adalah yang pertama, bagaimana kita menyiapkan sumber daya untuk menjalankan program Tatanen di Balai Atikan ini. Yang kedua adalah bagaimana merancang kurikulum dalam pelaksanaan program Tatanen di Balai Atikan. Dan tantangan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang merupakan ekosistem untuk keterlaksanaan program Tatanen di Balai Atikan ini. Dalam implementasinya, program Tatanen di Balai Atikan ini terbagi atas 3 struktur. Yang pertama, struktur program. Yang kedua, struktur kurikulum. Dan yang ketiga, struktur lingkungan. Struktur program adalah bagaimana saya sebagai kepala sekolah menyiapkan guru-guru saya, menyiapkan penjaga-penjaga yang ada di sekolah agar terlibat dalam program ini secara penuh. Oleh karena itu, dalam struktur program yang dilakukan pertama kali adalah sosialisasi program. Nah, yang kedua adalah saya mengadakan in-house training, mengadakan berbagai rapat-rapat yang salah satunya adalah bagaimana kita membedah materi-materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Implementasi program Tatanen di Balai Atikan yang kedua adalah struktur kurikulum. Apa yang dilakukan dalam konteks struktur kurikulum ini? Yang pertama adalah kita memetakan karakteristik dan kebutuhan siswa. Bagaimana caranya? Kami di SDN 1 Nagri Kidul mengadakan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini bertujuan agar kami memiliki data untuk memetakan kebutuhan murid-murid kami yang ada di SDN 1 Nagri Kidul. Hasil dari asesmen diagnostik ini lalu dibawa untuk dikaji secara bersama-sama. Sehingga kami nanti akan memetakan satu
model pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid kami. Yang kedua adalah bahan ajar apa yang akan kami berikan kepada murid-murid kami tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana kami untuk mengadakan penilaian terhadap murid-murid kami. Setelah kami mengetahui kebutuhan murid-murid kami, saya membentuk tim untuk menyusun sendiri bahan ajar. Lalu, dalam strategi pembelajarannya mengutamakan aktivitas proyek. Aktivitas proyek ini kami lakukan mengikuti alur dari kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Sunda yang disebut sebagai model pembelajaran Pancaniti. Alur Pancaniti ini terdiri atas 5 tahapan, yaitu niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Dalam pelaksanaan model Pancaniti tersebut, murid-murid beraktivitas berdasarkan penugasan proyek yang sudah diberikan oleh guru-guru. Dalam pelaksanaannya nanti, bagaimana mereka melakukan aktivitas proyek tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing murid. Artinya, melalui aktivitas proyek ini, setiap murid diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan karakteristik murid tersebut. Dengan proyek ini, masing-masing murid memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalamannya sendiri. Hasilnya pun mungkin akan berbeda, tetapi itu kan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Struktur yang ketiga adalah struktur lingkungan. Artinya, bagaimana sekolah menyiapkan lingkungan sekitar sekolah untuk menjadi laboratorium proyek yang dilakukan oleh para murid. Hasil dari penerapan program tatanan di Balai Atikan ini cukup signifikan. Ini terlihat dari hasil rapot pendidikan yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Untuk hasil belajar yang berupa karakter sudah berada pada tahap berkembang. Murid-murid sudah mampu menghasilkan produk-produk yang merupakan hasil dari proyeknya. Selain itu, karena murid-murid terbiasa untuk membuat laporan penyelidikan, laporan penelitian berdasarkan proyek yang mereka lakukan, di akhir proyek sudah mampu mereka untuk membuat sebuah karya literasi berupa buku yang berisi narasi cerita pengalaman mereka dalam melaksanakan proyek melalui implementasi program Tatanen di Balai Atikan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian cerita saya dalam mempraktekkan program implementasi Tatanen di Balai Atikan dalam rangka mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dengan memiliki profil pelajar Pancasila ini, diharapkan murid-murid kita juga dapat mewujudkan harmoni seisi bumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.